Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Alvira Yolanda Karambut Tatiwakeng. Saya saat ini ditugaskan sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bethlehem Malinau, Kalimantan Utara. Pada malam hari ini, kembali sebelum kita mengakhiri segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa dalam segala situasi, Engkau Tuhan masih senantiasa menolong kami, memberikan kami kemampuan, bahkan melalui karunia-Mu, kami terus dimampukan untuk berkarya layan dalam sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Saat ini Bapa di sorga, kami kembali akan merenungkan firman-Mu sebelum kami mengakhiri segala aktivitas kami hari ini. Karenanya kami mohon urapi kami dengan karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan senantiasa dapat menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa di sorga, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Selasa 14 September 2021, pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Perjanjian Baru, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam sepanjang kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan sesuatu tentu selalu, bahkan seringkali dinyatakan harus ada alasan dong. Kenapa demikian? Sebab untuk melakukan sesuatu, berbagai alasan tersebut seringkali menjadi pendorong agar ketika kita melakukan karya tersebut, kita semakin dimampukan. Bahkan dikatakan bahwa kita semakin bersemangat untuk melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau kegiatan tersebut terkait dalam kehidupan orang banyak. Tentu dikatakan tidak mudah untuk melakukannya seorang diri. Harus ada alasan, harus ada faktor pendorong yang akan memampukan kita untuk melakukan semuanya itu.
Karenanya pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judul dari Sabda Bina Umat, judulnya adalah motivasi. Itu berarti bahwa mari kita belajar merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebenarnya apa alasan kita untuk melakukan satu pekerjaan atau satu tugas yang telah Tuhan karuniakan? Ada banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mudah untuk melakukan tahapan demi tahapan tersebut. Karena kenapa? Untuk melakukan tahapan demi tahapan tersebut dibutuhkan semangat juang. Bahkan dibutuhkan kemampuan yang bukan hanya dalam berkata-kata, tapi juga dalam karya nyata. Pada malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali tentang apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Hal ini yang kemudian kita lihat seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam memberikan semangat kepada jemaat di Akaya pada saat itu. Dia berusaha, dia berupaya agar apa yang telah dinyatakan dahulu oleh jemaat tersebut benar-benar bisa mereka wujudkan. Jadi bukan hanya janji saja, tapi juga bisa diwujudkan dalam karya layan yang nyata. Sekali lagi, kalau kita mencoba untuk bisa memahami apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita tentu mengatakan itu mah gampang. Hanya dengan mendorong orang-orang untuk melakukan pekerjaan tersebut itu mudah. Yang tidak mudah justru adalah bagaimana kita mau bekerja atau bagaimana bisa berkarya melalui kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk memahami apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Melalui kemampuannya, melalui apa yang dia miliki, dia mencoba untuk meyakinkan jemaat di Akaya bahwa dalam tahapan yang telah mereka lakukan di waktu yang lampau, dikatakan itu juga harus benar-benar terwujud, harus menjadi nyata, bukan hanya janji tanpa karya. Bukan hanya kata-kata tanpa tindakan. Karenanya pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk melihat sosok dari Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus memang sekali lagi bagi sebagian orang ini merupakan hal yang biasa. Tetapi kembali kita coba untuk melihat apakah hal yang biasa ini tidak dapat memberikan dampak yang besar? Itulah yang kemudian membuat kita belajar untuk bisa memahami setiap karunia dan karya Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini, GPIB sedang mempersiapkan diri untuk pemilihan fungsionaris Majelis Sinode. Itu berarti bahwa GPIB saat ini sedang dalam gumul memohonkan berkat Tuhan agar melalui segala persiapan untuk pemilihan fungsionaris Majelis Sinode pada bulan Oktober nanti, melalui kegiatan persidangan Sinode ke-21, tentu kembali membawa ingatan kita bahwa persiapan yang dilakukan oleh para kandidat dikatakan bukan hanya dapat dilakukan dengan bersiap diri saja, tetapi juga hal itu harus terwujud, harus berwujud, dan itulah yang kemudian tentu diharapkan oleh GPIB.
dalam menjalani kehidupan di masa depan. Ada banyak calon, ada banyak nama yang tentu bisa kita pilih. Tetapi sekali lagi bahwa kita belajar untuk melihat bahwa semua calon yang ada itu, mereka semua memiliki keterbatasan. Tidak ada satu calon pun yang sempurna. Oleh karenanya, mari kita belajar untuk melihat kira-kira firman Tuhan pada malam hari ini memampukan kita untuk mempersiapkan apa sih? Inilah yang kemudian diingatkan kembali kepada kita bahwa menjadi seorang pemimpin juga dibutuhkan peran serta seorang pemimpin untuk bisa memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Misalnya, bagi jemaat yang berada di perkotaan, motivasinya tentu berbeda dengan motivasi yang diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di pedalaman-pedalaman Kalimantan. Motivasinya tentu berbeda, tetapi sekali lagi dalam satu tujuan, bahwa dengan motivasi tersebut tentu sangat diharapkan jemaat-jemaat tersebut itu bangkit. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini yang masih terus berlangsung. Hal inilah yang kemudian mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara, bahwa peranan warga gereja sangat diharapkan. Mungkin bagi yang nantinya akan hadir sebagai utusan dari jemaat-jemaat, tentu dikatakan Bapak Ibu Saudara memiliki peranan besar. Bukan hanya asal tinggal milih saja, bukan itu. Tetapi dalam proses pemilihan itu, tentu diharapkan bahwa kita telah lebih dahulu menggumuli sebenarnya GPIB ini akan menjadi seperti apa ke depan. Apa yang akan terjadi ketika kita memilih tokoh ini, atau kita memilih kandidat ini. Apakah GPIB akan maju? Ataukah pada saat ini kita lebih memilih, yang penting saya kenal baik, saya akrab dengan dia sahabat saya, jelas saya harus memilih dia. Tentu sekali lagi bahwa hal itu tidaklah cukup. Bukan tidak boleh, tapi tidaklah cukup. Ketika alasan kita untuk memilih fungsionaris majelis sinode nanti hanya karena alasan kedekatan, atau mungkin ada pemikiran ketika nanti kita memilih atau orang tersebut terpilih, kita akan dapat tenang. Ya, kenapa bisa dapat tenang? Karena tentu dalam proses perjalanan dari penugasan yang diberikan kepada kita, ada istilah kita aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai warga GPIB, Bapak Ibu juga memiliki peranan penting. Mari terus berdoa, meminta berkat dari Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan, agar para utusan yang hadir nantinya dimampukan oleh Tuhan untuk benar-benar dengan bertanggung jawab memilih utusan-utusan yang benar-benar dimampukan untuk memilih yang terbaik dari semua kandidat yang baik. Hal inilah yang kemudian mengingatkan kita kembali bahwa kalau utusan tersebut telah mempersiapkan diri, itu berarti bahwa kita harus mendukung dalam doa agar mereka benar-benar bertanggung jawab saat pemilihan nanti. Karena itu berarti bahwa siapapun nanti yang Tuhan izinkan untuk menjadi
fungsionaris Majelis Sinode, tentu kita sangat mengharapkan bahwa dari saudara-saudara ini akan muncul semangat baru, akan muncul motivasi agar melalui semangat yang baru dari fungsionaris Majelis Sinode yang baru nantinya tentu akan menambah semangat juga bagi setiap jemaat dan warga gereja dimanapun berada. Sebab selama masa pandemi ini tentu kita sangat mengharapkan bahwa dari setiap karya yang kita lakukan hari ini akan memiliki dampak dalam masa depan kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam segala aspek kehidupan, karya layan yang telah kita lakukan, kita telah belajar untuk melakukannya dengan lebih baik, dengan lebih bersemangat. Tentu harapan kita bahwa pemimpin-pemimpin yang hadir nanti juga dapat seperti Paulus, melalui karyanya, melalui tanggung jawabnya, walaupun dia hanya seorang yang biasa, namun dia mau berkarya, dia mau menjadi berkat, bukan hanya untuk dirinya saja pastinya, tapi juga bagi orang lain. Dan hal inilah yang tentu kita harapkan bersama, bahwa dalam setiap tahapan ini, dalam persiapan dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, sangat diharapkan kita bersatu hati memohonkan kemurahan Tuhan agar dalam proses pemilihan nantinya kita juga dimampukan untuk benar-benar memohonkan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di wilayah perkotaan selama masa pandemi ini tentu juga mengalami berbagai tantangan, demikian pula halnya bagi kami yang berada di wilayah pedalaman Kalimantan. Kami pun juga membutuhkan motivasi yang sama. Karenanya harapan kami dari ujung utara wilayah Kalimantan, kami menyampaikan biarlah kiranya berkat dan kemurahan Tuhan akan terus memberikan semangat kepada kita semua untuk terus berkarya, bahwa tidak menunggu harus berada di kota dulu baru kemudian mau berkarya bagi Tuhan. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan menghadirkan kita bersama dengan berkat yang sama, bahwa kemuliaan Tuhan harus kita nyatakan. Karenanya mari terus bersyukur kepada Tuhan. Doa kami senantiasa agar Tuhan memberkati GPIB, bukan hanya hari kemarin, bukan hanya hari ini, tapi juga dalam masa depan GPIB. Selamat menikmati segala kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semangat terus dalam menjalani setiap karya layan, sebab hanya dengan bersemangat kita akan terus saling mendukung satu dengan yang lain, dan hanya di dalam Tuhan kita akan terus diingatkan bahwa GPIB hadir di berbagai belahan Nusantara ini. Karenanya mari bersatu hati untuk memohon setiap berkat dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali saya mengajak kita semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur sebab oleh karunia-Mu, oleh kemurahan-Mu, kami dimampukan kembali untuk memahami firman-Mu. Kami diajarkan bagaimana berlaku seperti hamba-Mu Paulus
dimampukan oleh Tuhan dalam segala keterbatasannya, oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang telah memperlengkapi hamba-Mu ini. Tentu Tuhan juga yang akan menolong setiap jemaat-jemaat yang pada saat itu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentu hal itu dinyatakan dalam tindakan yang nyata. Pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, juga memohon berkat dan kemurahan Tuhan, kiranya juga boleh berlaku bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tergabung di dalam rumah besar GPIB, saat ini sedang mempersiapkan diri dalam pemilihan fungsionaris Majelis Sinode melalui agenda persidangan Sinode ke-21 yang akan dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Dan tentu kami percaya Tuhan bahwa dengan berkat dan kemurahan-Mu bagi saudara-saudara kami yang bisa hadir di Surabaya, bahkan kami yang hanya hadir melalui platform Zoom nanti, kami percaya kami juga Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi panitia persidangan Sinode di Mupel, Jatim. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kemampuan kepada saudara-saudara kami ini untuk juga dapat mempersiapkan agenda besar ini dengan baik. Demikian pula kami mau berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode ke-20 yang saat ini tentu sedang bergumul ya Tuhan, mempersiapkan segala apa yang telah mereka kerjakan melalui laporan pertanggungjawaban mereka. Kami mohon Tuhan mampukan, Tuhan berikan semangat kepada mereka, agar mereka juga dapat mempersiapkan berbagai laporan ini juga dengan baik. Dan bagi kami, para peserta yang nantinya juga akan hadir, juga termasuk di dalamnya para undangan, kami semua akan mengikuti kegiatan persidangan ini. Kami mohon Tuhan memberkati dan peliharakan kami. Karenanya Bapa di sorga, saat ini kami juga kembali datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk izin Tuhan kami boleh hadir dalam persekutuan pada malam hari ini. Karenanya ketika kami akan beristirahat nanti, mohon Tuhan pelihara kami. Berikan kami kemampuan ya Bapa, agar kami dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan segala tanggung jawab kami di sisa hidup kami pada malam hari ini. Dan dengan izin Tuhan, kami juga memohon berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat bangun pada esok hari juga dengan tubuh penuh keberkatan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa, permohonan dan pengharapan kami. Ampuni kiranya dosa dan salah kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan berkenan kiranya Tuhan mengabulkan permohonan kami. Sebab semuanya ini kami bawa hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang dan mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari ini dalam dekapan dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.